Sejak dahulu, Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Ini dikarenakan sebagian besar penduduknya mempunyai pencaharian di bidang pertanian atau bercocok tanam. Meskipun lambat laun jumlahnya semakin berkurang, namun kini perlahan tapi pasti pertanian kembali memiliki daya tarik. Upaya merevitalisasi sektor pertanian dalam arti luas kini tengah dipacu di sebagian besar daerah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Bulungan menjadi salah satu kabupaten di Kaltara yang dikembangkan menjadi lumbung padi. Ibu kota provinsi dengan luas 18.000 km persegi ini memiliki potensi yang sangat luar biasa untuk mengembangkan sektor pertanian. Kabupaten Bulungan sebagai bagian dari Provinsi Kalimantan Utara kini tengah fokus mengembangkan sektor pertanian dalam arti luas. Dan komitmen ini dicantumkan dalam visi Kabupaten Bulungan, yakni menjadikan Kabupaten Bulungan sebagai pusat pangan berbasis industri. Berbagai hal dikerjakan. Dan Indonesia Membangun kali ini akan mengajak Anda melihat apa saja yang tengah dikerjakan untuk mensukseskannya. Beragam program telah disiapkan untuk mewujudkan Bulungan sebagai pusat pangan berbasis industri. Salah satunya dengan melaksanakan program prioritas nasional dan provinsi, yakni program pengembangan food estate Delta Kayan. Luas pengembangan kawasan ini mencapai 30.000 hektar. Dan dari luasan tersebut, sekitar 10.000 hektar berada di kawasan pengembangan transmigrasi. Sementara itu, program penempatan transmigrasi di Kabupaten Bulungan Kaltara telah dilaksanakan sejak tahun 1973 yang tersebar di 29 lokasi. Jumlah kepala keluarga yang mengikuti program ini hingga tahun 2015 sudah mencapai 7.989 kepala keluarga. Dan merekalah kini menjadi potensi atau andalan untuk mengembangkan sektor pertanian. Salah satu satuan kawasan permukiman atau SKP transmigrasi yang pengembangan pertaniannya tengah digalakkan adalah SKP Tanjung Buka. Untuk menjangkau daerah ini dari Tanjung Selor, sebagian besar memanfaatkan sarana transportasi air berupa speedboat dengan menyusuri aliran Sungai Kayan. Ya, baik pemirsa, setelah menelusuri Sungai Kayan, sekarang kita sudah tiba di lokasi transmigrasi Tanjung Buka SP2. Di sini sejak 2006 masyarakat transmigrasi sudah mulai untuk melakukan pengembangan berbagai tanaman pangan. Salah satunya jarak kurang lebih 500 meter dari tempat ini yang akan kita tuju. Di sana ada pengembangan untuk kedelai. Kita lihat di sana bagaimana perkembangannya. Harus pakai motor Pak ya, Pak? Beberapa komoditas pertanian di kawasan Tanjung Buka SP2, selain padi, juga dikembangkan kedelai. Di sini penanaman kedelai dilakukan dengan sistem budidaya jenuh air, mengingat daerah ini merupakan daerah pasang surut. Karena belum tertatanya sistem irigasinya, terus teknis pengolahan di lahan pasang surut terutama begini Pak ya, itu kemungkinan nih di masyarakat di sini tuh masih belum terlalu memahami. Dalam artian itu perlu pembinaan yang bisa mengentaskan
dari ketidaktahuan petani, Pak. Karena petani di Jawa dengan petani di Pasang Surut kemungkinan itu ada perbedaan tuh kayaknya, Pak. Warga transmigrasi telah menempati lokasi Tanjung Buka SP2 ini sejak 10 tahun yang lalu. Dan saat ini warga sudah dapat menikmati hasil panen. Walau masih banyak yang harus dilengkapi khususnya sarana infrastruktur, baik jalan maupun irigasi. Jadi ya alhamdulillah sekarang ini ya dengan adanya program yang dicanangkan pemerintah, mungkin food estate, ya sedikit-sedikit kami sudah mulai bisa merasakan. Dan di situ juga kami masih mengharapkan bimbingan dan arahan juga dari instansi, mungkin dari pemerintah atau BUMN atau pihak swasta yang untuk peduli terhadap kami sebagai petani, agar kami juga bisa untuk diri kami sebagai petani mungkin ekonomi terangkat dan juga bisa menyumbangkan dari hasil kami untuk masyarakat di sekitar kami di Tanjung Buka. Berbeda dengan daerah transmigrasi Tanjung Buka SP2, daerah Sepunggur kondisinya masih belum berproduksi untuk pertanian. Karena wilayah ini baru saja dibuka, lokasi pertanian khususnya sawah masih dalam proses pencetakan. Alhamdulillah kemarin kita dapat bantuan cetak sawah dari Dinas Pertanian. Itu ya walaupun kita masih sedikit dapatnya Pak, baru 60 KK yang dapat, tapi itu sangat membantu khususnya di warga Sepunggur ini, Pak. Kalau untuk kendala di bidang pertanian sendiri, itu yang pertama mungkin karena tanahnya sini masam, Pak ya. Kandungan piritnya tinggi, sehingga mengganggu pertumbuhan tanaman itu sendiri, Pak. Di lokasi ini terdapat 250 kepala keluarga yang terdiri dari transmigrasi penduduk setempat sebanyak 100 kepala keluarga dan transmigrasi penduduk asal sebanyak 150 kepala keluarga. Namun demikian, beberapa orang di daerah ini sudah mulai mencoba mengembangkan usaha seperti ternak ayam. Ini adalah salah satu usaha untuk ternak begitu yang digeluti oleh Pak Marzali, salah seorang warga transmigrasi lokal yang menempati wilayah transmigrasi di Sepunggur ini. Ini merupakan salah satu contoh untuk upaya bagaimana mengembangkan wilayah ini. Walaupun masih terdapat banyak sekali yang harus dilengkapi, tapi mereka terus berusaha bangkit dari keterbatasan ini. Pengembangan sektor pertanian dalam arti luas memang tidak hanya sebatas komoditas padi dan kedelai semata. Selain dua wilayah transmigrasi yang sedang dibangun tadi, di Kabupaten Bulungan juga memiliki potensi pengembangan lada. Bahkan komoditas ini banyak menjadi incaran. Selain harga yang cukup tinggi, lada juga memiliki umur produksi yang panjang hingga 25 tahun. Saat ini harga termurah lada per kilonya masih berada di kisaran Rp150.000. Tingginya harga lada ini
membuat banyak yang memulai untuk membudidayakan lada. Di Kabupaten Bulungan, daerah pengembangan lada salah satunya berada di wilayah Gunung Seriang. Saya melihat ada sebuah potensi di daerah kami ini yang bisa kita kembangkan ini. Justru saat sekarang ini kami sangat terbantu dengan lada ini, dengan merica ini, Pak. Keinginan itu terus berkembang, terus kami tambah, kami perbanyak dan kami budidayakan terus. Maka lewat kami ini juga masyarakat yang ada di lingkungan kami ikut membudidayakan lada ini. Kerja Bu. Mau cari hasil. Oh taruh situ aja Bu. Taruh sini. Dalane mriku mawon. Oh ya. Nah, saya mriku mawon. Kok tak ngerti iki riyen. Makasih ya Pak. Apa? Ya iyalah. Esuk-esuk ya terus rumpute Bu. Yo pancene nyambut gawe ya sing iki ya Bu. Ya. Piye meneh? Pancene wong tani yo ngene iki. Assalamualaikum Pak. Ini lagi apa Pak? Ini kita tentang pemberian materi tentang manajemen dan deteksi Tapi bidai. ini rutin Pak ya di kandang ini. Kita di sini Tidak mau tertinggal dengan komunitas lada, sektor peternakan dan perikanan di Bulungan juga mulai merangkak naik. Untuk ternak khususnya ternak sapi, di Bulungan kini sedang dipersiapkan sistem koloni. Beberapa daerah yang menjadi percontohan seperti di Desa Panca Agung, Kecamatan Tanjung Palas Utara. Di daerah ini, sapi-sapi yang dibudidayakan mulai dari jenis Brahman, limusin, hingga jenis sapi angus. Dipilihnya sistem koloni ini merupakan cara yang dilakukan untuk mempermudah petugas mendeteksi birahi. Mengingat pengembang biakan sapi di sini secara keseluruhan dengan sistem inseminasi buatan atau IB. Sejak pertama kali dikembangkan, tepatnya tahun 2010, dari 17 ekor sapi, kini jumlahnya sudah bertambah menjadi 75 ekor. Waktu dulunya itu kan awal dari tahun 2010. Jadi saya itu memang rencana itu sama teman-teman itu minta bantuan sapi. Lalu itu bantuan itu langsung dikabulkan. Jadi Bapak petugas dari peternakan itu sosialisasi di sini bahwa melihat tempat-tempatnya dulu. Jadi saya persiapkan tempat ini seperti kandang begini. Jadi langsung ada bantuan sapi waktu tahun 2010. Selama ini aku pelihara selama 6 tahun ini sudah mati 7 ekor. Jadi tinggal 17. Sekarang 17 itu berkembang lagi sudah menjadi 75. 75 terus yang lainnya sudah dijual sama itu bagian maksudnya anaknya sudah dijual. Itu tinggal 51 ekor. Jadi mulai itu kan berkembang terus sampai sekarang. Jadi alhamdulillah bisa untuk keperluan petani di sini.
Kabupaten Bulungan memiliki daerah yang cukup luas. Dan kini selain dikembangkan untuk wilayah transmigrasi, wilayah juga dimanfaatkan untuk area perkebunan. Dan salah satu perkebunan sawit yang memiliki lokasi luas serta pabrik pengolahan minyak sawit atau crude palm oil di Bulungan berada di Kecamatan Sekatak, Desa Sekatak Buji atau yang lebih dikenal dengan daerah Mantalapan. Di sini ribuan hektar sawit ditanam. Berbagai aktivitas mulai dari pembibitan, penanaman, perawatan, hingga pemanenan dilakukan. Pabrik pengolahan buah sawit menjadi minyak sawit atau crude palm oil dan kernel di Mantalapan ini digadang-gadang merupakan pabrik kelapa sawit terbesar di Provinsi Kalimantan Utara. Dengan kapasitas produksi per hari mencapai 90 ton. Namun saat ini, dalam satu hari baru terpenuhi 60 ton. Ini dikarenakan masih terbatasnya jumlah buah kelapa sawit yang dipanen atau produksi. Untuk pabrik kita sebenarnya desain pabrik kita adalah 90 ton. Tapi untuk sementara waktu ini kapasitas kita 60 ton per jam. Jadi kalau untuk per maksimalnya tuh 35.000, 40.000 ton sebulan bisa kita proses. Cuman untuk sementara waktu bahan bakunya itu masih belum cukup. Ya, jadi proses kita tuh seminggu tiap hari. Cuman mungkin per hari itu 10 jam per hari. Untuk rencana ke depan memang sih perusahaan ingin menambah lahan lagi ya. Selain daripada di sini, tapi khususnya kita mau di daerah terdekat seperti di Bulungan ataupun di Kaltara. Karena untuk akses kita lebih mudah di Kaltara ya. Dan kalau dilihat daripada problem di Kaltara itu agak tidak terlalu rumit ketimbang dengan daerah-daerah lain. Makanya kita lebih enak di Kaltara. Pabrik ini menjadi bagian guna mewujudkan impian menjadi pusat pangan berbasis industri. Berbagai program telah dikerjakan. Namun demikian, seluruh sektor pertanian dalam arti luas yang tengah dipacu pengerjaannya, mulai dari pertanian di kawasan transmigrasi, peternakan, perikanan dan perkebunan, tidak pernah luput dari kendala. Ini karena sesuai dengan nawacita Bapak Presiden Republik Indonesia, Pak Jokowi, nawacita ke-7 itu maksudnya mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis domestik lainnya. Kita melihat di sini bahwa target yang diinginkan oleh nawacita ke-7 ini adalah mewujudkan kemandirian ekonomi di sektor pangan. Ini juga sesuai dengan visi daripada Bupati, pemerintah daerah Kabupaten Bulungan ini untuk 2016-2021 itu adalah bagaimana mewujudkan Kabupaten Bulungan ini menjadi pusat pangan berbasis industri. Inilah yang program-program kita ini bagaimana supaya visi Bupati ini nantinya 2021 ini bisa terwujud. Ini juga kita maksudnya di backup banyak difasilitasi oleh juga APBD provinsi. Yang sekarang sawah, kalau kita di sini di Kabupaten Bulungan lahan potensi semuanya sawah itu sekitar 17.631 hektar. Yang bisa terdiri dari 2 itu lahan sawah, baru lahan sawahnya ada sawah irigasi sekitar 6.000 ya. Sekitar 6.000, baru yang sisanya itu 11 ribuan itu adalah sawah yang non irigasi. Artinya sawah irigasi ini adalah sawah irigasi yang bisa dipanen 2 kali. Jadi potensinya, dan itu tersebar, maksudnya kebanyakan kita adanya di Tanjung Buka yang dicanangkan ini oleh Bapak Bupati kemarin tahun 2011 itu sebagai lahan sentra strategis pangan, itu dengan nama sebutan food estate. Petani-petani silakan kita saling berkomunikasi apa yang kira-kira yang diinginkan oleh petani, karena pemerintah itu berkomitmen sepanjang itu untuk kepentingan masyarakat, untuk kesejahteraan masyarakat, apapun akan diperbuat oleh pemerintah, apapun yang dibantu. Dan tetap semangat petani-petani itu, jadikanlah pertanian itu, profesi petani, bapak-bapak yang petani-petani itu memang sebagai profesi utama. Ya, kalau itu nantinya sudah tidak jadikan sebagai profesi utama, kemana lagi petani-petani nantinya? Jadi kita berharap, kalau memang ada bantuan pemerintah siap senantiasa untuk bagaimana
membantu sepanjang ada komunikasi, koordinasi dengan kita dan bekerja sama dengan PPL yang ada supaya nantinya bisa PPL. Kalau tidak bisa datang, sambungkan ke PPL yang menyampaikan ke kita apa sih yang diinginkan oleh petani. Ya, tadi kuncinya itu bahwa pemerintah daerah siap untuk yang penting untuk kesejahteraan masyarakat, kepentingan masyarakat. Ya, pasti kita mensupport ya, sepanjang itu disampaikan ke kita. Menjadi ibu kota Provinsi Kalimantan Utara semakin membuka peluang Kabupaten Bulungan untuk terus maju dan berkembang, khususnya di sektor pertanian. Perlahan tapi pasti, Bulungan akan dapat mensejahterakan masyarakatnya sebagai pusat pangan. Berhasil tidaknya menjadikan Kabupaten Bulungan sebagai pusat pangan berbasis industri tidak hanya tergantung dari kebijakan dan komitmen pemerintah semata, tetapi membutuhkan peran serta dari masyarakat. Ini sesuai dengan moto Kabupaten Bulungan, merudung pebatuan Benuanta, yang memiliki makna saling bahu-membahu antar seluruh lapisan masyarakat, membawa Kabupaten Bulungan menuju ke arah yang lebih baik. Sampai jumpa.